إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan keluarga dan para sahabatnya serta kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, kebaikan, memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah diri kepadanya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian, dan semua makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan dan sebagainya yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi, entah dimanapun dan kapanpun, serta tidak pandang bulu dan tawar menawar. Sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan kita semua. Kata sahabat Ali, sesuatu yang pasti tapi seringkali dilupakan oleh manusia adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permulaan dari kematian adalah sakratul maut. Ada dua penggambaran terkait sakratul maut di dalam Al-Quran. Pertama dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikah yadribu wujuhahum adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Yang artinya, andai kata dirimu wahai Muhammad menyaksikan pemandangan mengerikan pada saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, kalian akan mendapatkan malaikat itu memukuli tubuh orang-orang kafir itu dari depan dan dari belakang seraya berkata, rasakan siksa api neraka akibat perbuatan kalian. Kedua dalam surah An-Nazi'at ayat 2, wan nasyiqati nashqa, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Menurut Profesor Qurasyah, orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut itu adalah mereka yang beramal soleh. Beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ini menurut Profesor Qurasyah diibaratkan dengan obat bius. Sekalipun sakaratul maut itu menyakitkan, tapi kalau kita sudah dibius dengan amal soleh, maka insya Allah tidak begitu berat merasakan kesakitan menjelang wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja amal soleh bisa kita persiapkan sebelum kita menghadapi kematian? Pertama, beramal sebaik mungkin.
Selama hidup di dunia kita diajarkan untuk selalu beramal yang baik sebanyak mungkin tanpa harus perhitungan sedikit pun. Beramal dengan ikhlas dan istiqomah. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Dari kedua dalil ini sudah sangat jelas bahwa kita dianjurkan beramal soleh dengan istiqomah dan terus menerus. Karena pekerjaan istiqomah akan membuah hasil yang baik, yang banyak. Selain istiqomah, pekerjaan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas dan syukur, sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang mengalir pahalanya. Menyiapkan amal jangan hanya yang sifatnya pribadi, yang ketika sudah wafat hanya akan terhenti ketika itu juga. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan memanfaatkan bagi orang lain, sehingga amal tersebut akan terus mengalir kepada diri kita meskipun kita telah tiada, seperti sedekah jariyah. Mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan lainnya, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan alim, sehingga dapat mendoakan kita kelak. Sebagai Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha, shadaqatin jariyah, aw ilmin yanfa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Siapa yang tidak ingin akhir hidupnya husnul khatimah, pasti semuanya mau dan sangat berharap. Maka salah satu agar kita mendapatkan husnul khatimah yaitu berbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Karena ketika kita sering berzikir la ilaha illallah, maka insya Allah di akhir hayat juga Allah akan membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illa dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran tambahan bahwa ciri-ciri seseorang yang husnul khatimah, yaitu dirinya akan selalu istiqomah mengerjakan perbuatan yang baik hingga akhir hayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'mala." Faqila fa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li 'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis Ahmad dan juga Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah menjalankan ibadahnya. Ketika selalu ingat
maka iman kita akan selalu bertambah dan selalu mengerjakan kebajikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.